مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga adalah rawi. Yang pertama, pengertian sanad hadis. Dari segi bahasa, sanad artinya yang menjadi sandaran, tempat bersandar, arti yang lain sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercaya. Dalam istilah ilmu hadis, sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sanad menurut istilah ahli hadis yaitu jalan yang menyampaikan kepada matan hadis, atau dalam istilah lain, sanad adalah mata rantai para periwayat hadis yang menghubungkan sampai ke matan hadis. Yang kedua, pengertian matan hadis. Dari segi bahasa, matan berarti punggung jalan, tanah gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan atau mengikat. Matan menurut istilah ilmu hadis yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Yang ketiga, pengertian rawi hadis. Rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi pertama adalah para sahabat dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain-lain. Suatu hadis yang telah sampai kepada kita dalam bentuknya yang sudah ditadwin atau terkodifikasikan atau terbukukan dalam buku-buku hadis melalui beberapa rawi dan sanad. Rawi terakhir hadis yang termaksud dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim ialah Imam Bukhari atau Imam Muslim. Seorang penyusun atau pengarang bila hendak menguatkan suatu hadis yang ditakhrijkan dari suatu kitab hadis, pada umumnya membubuhkan nama rawi atau terakhirnya pada akhir matan hadisnya. Berikut adalah contoh dari sanad, matan, dan rawi hadis. Untuk lebih memperjelas pemahaman kalian tentang berbagai unsur dalam sebuah hadis, perhatikanlah contoh hadis berikut ini. Hadis berikut ini terdiri dari 3 unsur, yaitu sanad, matan, dan rawi. Bacaan yang berwarna hitam itu disebut dengan sanad, yang berwarna merah disebut dengan matan, dan rawi hadis yang berwarna biru. Dari contoh hadis tersebut, yang dinamai sanad adalah Haddatsana Sa'id bin Ufairin qala haddatsani Laitsu qala haddatsani Uqailu
an Ibnu Hishabi an Hamzata bin Abdillah bin Umar anna Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Contoh matan dari hadis tersebut adalah Baina ana naimun utitu biqadahi labanin fasharibtu hatta inni la arayya yakhruju fi azfari thumma a'taitu fadli Umar bin al-Khattabi qalu fama awwaltahu ya Rasulullah qala al-ilma. Adapun yang disebut rawi pada hadis tersebut yaitu rawahul Bukhari. Terjemahan dari hadis tersebut yaitu telah menceritakan kepada kami Said bin Ufair berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Syihab dari Hamzah bin Abdullah bin Umar bahwa Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi diberi segelas susu, lalu aku meminumnya, hingga aku melihat pemandangan yang bagus keluar dari kuku-kukuku. Kemudian aku berikan sisanya kepada sahabat muliaku Umar bin Al-Khattab. Orang-orang bertanya, apa takwilnya wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Dari terjemahan tersebut kita mengetahui bahwa kalimat telah menceritakan kepada kami Said bin Ufair sampai kepada aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, itu disebut dengan sanad hadis. Kemudian isi hadis atau matan hadis yang ditandai dengan huruf yang bercetak tebal dengan kalimat yang dimulai yaitu ketika aku tidur sampai dengan ilmu. Itu disebut dengan matan hadis atau isi dari hadis. Dan hadis riwayat Bukhari adalah disebut rawi hadis. Demikianlah Ananda ulasan tentang pengertian sanad, matan, rawi hadis dan contoh-contohnya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan manfaat dari pembahasan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي